pemeliharaan Allah. Jadi tanpa kita bawa pilih penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Anak Genderuwo. Di perumahan baru itu tinggallah sepasang suami istri yang belum dikaruniai seorang anak. Sang suami bekerja sebagai seorang security dan sang istri hanyalah ibu rumah tangga biasa. Malam itu seperti biasa sang suami yang bernama Rudi bersiap-siap hendak berangkat shift malam. Ma, aku berangkat kerja dulu ya. Jangan lupa kamu kunci rumah. Sang istri pun akhirnya melepas kepergian sang suami. Namun tepat tengah malam pintu rumah itu diketuk. Sang istri pun bergegas membuka pintu rumah itu. Sang istri terlihat heran kenapa suaminya sudah pulang. Iya, mendadak meriang, kayaknya masuk angin. Istrinya bertanya, kenapa suara suaminya berubah? Sepertinya radang tenggorokan, mah. Coba dikerokin, barangkali enakan. Akhirnya sang istri pun segera mengerokin badan suaminya Rudi. Geli, mah. Jadi kepengen, barangkali kalau berkeringat bisa sembuh. Entah siapa yang memulai, akhirnya terjadilah hubungan suami istri. Karena kelelahan, sang istri pun kemudian tertidur. Pagi itu sang suami pulang ke rumahnya setelah berdinas. Ma, aku pulang. Sang istri terlihat kebingungan dan bertanya, bukankah tadi malam sang suami sudah pulang?
Ah, mimpi kamu kali. Ya udah, siapin makan dulu, aku lapar. Di tengah kegalauannya, istrinya pun segera menyiapkan sarapan buat suaminya. Malam itu kembali Rudi ke bagian sip menjaga malam. Ayah kerja dulu ya, jangan kebanyakan bengong, ntar halu. Sang istri pun melepas kepergian suaminya dengan senyuman. Namun tepat tengah malam itu, lagi enak-enaknya sang istri tertidur, dia terbangun karena suara ketukan pintu rumah. Sang istri pun bergegas membukakan pintu itu. Istrinya bingung kenapa sang suami sudah pulang lagi. Iya, motor ayah mogok. Nggak jadi berangkat kerja. Belum sempat sang istri berpikir dengan jernih, tiba-tiba sang suami mengajak begituan lagi. Oh iya mah, gimana kalau kita lanjutin yang kemarin? Sang istri pun tak kuasa menolak permintaan sang suami, atau memang karena enak. Maka kembali terulang kejadian malam kemarin. Seperti kemarin, sang istri pun tertidur kecapean. Pagi itu sepulangnya Rudi dari kerja, sang istri semakin terlihat kebingungan. Sang istri bertanya, kan tadi malam sudah pulang, terus dia melakukan hubungan suami istri. Ah, mama ini ada-ada aja, siapa yang begituan sama mama? Halo mamanya. Sang istri pun menjelaskan kalau tadi malam dia sangat puas sekali dan permainannya sangat ganas. Karena kejadiannya sudah 2 kali, Rudi pun mulai merasa ada yang aneh. Sepertinya ada yang nggak beres. Maka setelah beristirahat, Rudi pun memutuskan untuk pergi menemui seorang dukun. Mbah, saya ini mau nanya, belakangan ini istri saya sering lantur. Maksudnya gimana? Iya mbah,
Dia bilang kalau saya sering pulang untuk berhubungan badan. Tunggu, coba saya terawang dulu. Sang dukun pun kemudian melakukan penerawangan. Ternyata benar yang dikatakan istrimu. Ada makhluk yang menyerupaimu. Makhluk itu genderuwo penunggu pohon besar di belakang rumahmu. Jadi saya harus bagaimana, Mbah? Sebentar, saya akan ambil penangkalnya. Dukun itu pun segera mengambil sebotol air mineral dan menjampi-jampinya. Roh sejati, ojo turu pamerangan, ojo turu palsungan, tuwa ing panggonku dak ngemuli jubah roh. Nah, kamu siramkan di sekeliling rumahmu supaya makhluk itu tidak bisa masuk lagi. Setelah memberikan amplop tanda terima kasih, Rudi pun segera pulang. Baik, Mbah, saya pamit pulang dulu. Sesampainya di rumah, Rudi pun segera menyiramkan air mineral pemberian dukun itu di sekeliling rumahnya. Tak lama kemudian Rudi pun segera masuk ke dalam kamar. Karena melihat istrinya hanya mengenakan pakaian dalam, maka nafsu Rudi pun memuncak. Dan pertempuran pun kembali tak dapat dihindari. Namun pertempuran kali ini sangat cepat. Sang istri kecewa karena Rudi sangat lemah. Iya, toh, Mbah, perasaan ayah udah minum obat kuat. Sang istri pun akhirnya tidur dengan perasaan manyun. Ternyata sang istri tak lama kemudian hamil, dan selama hamil tidak ada gangguan dari genderuwo itu. Maka malam itu tepat 9 bulan kehamilan sang istri, tibalah saatnya untuk melahirkan. Buruan, Mbah, kita ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, benar saja sang istri akhirnya melahirkan anaknya. Maka Rudi pun segera memasuki ruang bersalin itu. Namun Rudi terkejut begitu melihat sosok bayi itu. Akhirnya anakku lahir juga, tapi kok penuh bulu ya, kayak nggak mirip aku. Tiba-tiba suasana ruang bersalin itu menjadi menyeramkan.
Itu anakku, aku bapaknya. Sosok genderuwo itu langsung merampas anak itu dari tangan Rudi. Mau kamu bawa kemana anakku? Istriku kuntilanak pasti senang aku bawa anak. Tak lama kemudian genderuwo itu menghilang seperti asap. Tolong, tolong, anakku dibawa lari. Sekian cerita dari kami, sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.